Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kembali kita datang kepada Tuhan untuk kita boleh memohon pimpinannya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur saat ini Engkau boleh memberi kami kesempatan untuk kami boleh datang kepadamu. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Mohon Kau sertai dan pimpin kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ayat renungan yang menjadi bacaan kita hari ini terambil dari Matius 5 ayat 13 hingga yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita memiliki identitas dari Tuhan. Yang pertama dikatakan, kamu adalah garam dunia. Di sini kita diingatkan akan garam ya. Garam kalau kita perhatikan di dalam kehidupan sehari-hari ini salah satu bahan yang digunakan baik untuk memasak begitu ya, membuat makanan, kue, membuat sayur ataupun untuk hal yang lainnya. Kenapa menggunakan garam? Karena garam dapat memberikan cita rasa yang berbeda. Secara fungsi, garam juga dapat mengawetkan sebuah bahan makanan begitu, dan juga ada banyak fungsi yang lainnya. Tentunya hal ini mau memberikan sebuah gambaran di dalam kehidupan kita, bagaimana hendaknya kehidupan kita, kehadiran kita itu boleh memiliki dampak ya. Tentunya dampak yang baik ya, bagaimana kehadiran kita boleh dirasakan oleh orang-orang yang ada di lingkungan ataupun yang ada di sekitar kita. Nah, yang kedua identitasnya adalah kamu adalah terang dunia. Identitas yang kedua ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita adalah anak-anak terang dan kita dinyatakan kamu adalah terang dunia. Nah, terang sendiri itu dapat mengusir kegelapan ya. Kegelapan ada karena tidak ada terang. Nah, kalau sudah ada terang berarti kegelapan sudah tidak ada. Nah, bagaimana terang ini Saudara bisa berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu dia harus menyalakan dan meletakkannya di atas kaki dian sehingga bisa menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini penting sekali untuk kita boleh menyatakan terang itu, sehingga terang itu boleh nyata. Bagaimana kehadiran kita yang pertama tadi menjadi garam, memberikan cita rasa, memberikan dampak, memberi pengaruh yang positif, ya, bukan kita yang digarami oleh dunia atau sekitar kita, tapi bagaimana kita menggarami, mempengaruhi orang-orang sekitar kita untuk mereka boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup mereka. Dan yang kedua, bagaimana kita dipanggil Tuhan untuk kita boleh menjadi terang, untuk kita boleh menyatakan terang Kristus sehingga tidak ada lagi kegelapan yang menutupi setiap kita. Nah, bagaimana kita menyatakan terang itu? Ya, misalnya dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, yang tentunya
itu boleh menjadi berkat, sehingga semua orang juga boleh merasakannya. Hari ini bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kehadiran kita memberi dampak yang baik? Sudahkah kehadiran kita sebagaimana identitas sebagai terang itu nyata bersinar di dalam hidup kita? Ayat 16 mengingatkan kita, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Apapun saudara yang kita lakukan, baik identitas kita sebagai garam maupun sebagai terang, Tuhan mau untuk kita boleh melakukannya, ya, untuk kita boleh menyatakannya di depan orang. Dengan tujuan apa? Bukan untuk pengakuan diri kita, bukan supaya orang melihat akan hidup kita lebih baik dari mereka, bukan, tetapi semata-mata untuk kemuliaan Bapa kita yang di surga. Hari ini saudara, bagaimana kita menjadi garam dan terang di tengah kehidupan kita, misalnya di lingkungan keluarga, bagaimana kehadiran kita boleh memberi dampak yang baik, memberi pengaruh mungkin dengan perkataan kita, sikap hidup kita, termasuk di dalam tanggung jawab kita. Di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, apakah hari ini kita sudah menjadi terang dan juga garam di lingkungan pekerjaan? Bagaimana kehadiran kita memberikan suasana yang baik, suasana yang ceria begitu, sehingga suasana kerja juga menjadi lebih baik. Di tengah komunitas kita, apakah kehadiran kita juga boleh menyatakan garam dan terang itu? Dan tentunya kita melakukan itu semua bukan semata-mata untuk kita, supaya orang memuji kita, melihat kita bagaimana. Tidak saudara, melainkan semuanya itu untuk hormat kemuliaan Bapa kita yang di surga. Sehingga melalui perkataan kita, sikap hidup kita, tutur kata kita, cara pikir kita, nama Tuhan dipermuliakan. Dan ini yang penting untuk kita lakukan sepanjang hari ini. Nah mari saudara, sepanjang hari ini kita boleh menyatakan identitas kita sebagai garam. Kiranya kehadiran kita boleh memberi pengaruh yang positif dan memberikan dampak. Sebagaimana terang, kita boleh menerangi kegelapan yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang mau melakukan kejahatan pun akan memikirkan ulang ketika terang itu dinyatakan. Dan biarlah kehadiran kita juga demikian. Ya, boleh saling menjaga satu dengan yang lainnya. Dan biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau mengingatkan akan identitas kami sebagai garam dan juga terang. Dan kami bersyukur identitas itu ada di dalam diri kami. Dan kami rindu menyatakan apa yang menjadi identitas kami, sehingga melalui kehadiran kami, kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan dan kami pun boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dan kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, berkati setiap kami sebagai orang tua. Kami boleh menjadi orang tua yang baik, yang bisa memberi pengaruh yang baik buat anak-anak. Demikian juga kami boleh memberikan anak-anak juga terang itu, sehingga mereka juga diterangi dan mereka hidup di dalam kebenaran. Ketika kami bekerja, biarlah kehadiran kami di tempat pekerjaan pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan yang dimuliakan. Kemanapun kami berada, dimanapun Tuhan tempatkan kami, biarlah identitas ini kami boleh nyatakan juga di dalam hidup kami. Dan kami serahkan kehidupan setiap kami ke dalam tangan-Mu, dan kami siap untuk melakukan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini, kiranya boleh menolong dan memampukan kita untuk kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Selamat untuk kita boleh menjadi garam dan terang, dan biarlah segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.